Dukung perkumpulan elit tipikor NHICW di Indonesia, dari Pulau W hingga ke Merauke, dari Pulau Rote hingga ke Papua, khususnya pendukung kami yang saat ini ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Asahan, Tapanuli Selatan, dan Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, guna memenuhi hak rakyat atau publik untuk mengetahui penggunaan uang negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 bab 2 asas fungsi hak kewajiban dan peranan pers, Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang pers, sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia yang diamanatkan pada poin A ayat 1 dan 2 pasal 41 bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang peran serta masyarakat dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan peran serta masyarakat sebagai dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor NHICW telah melaksanakan serangkaian investigasi dengan melakukan pengamatan, pengukuran wawancara, dan pendokumentasian dalam bentuk foto dan video pada pelaksanaan pekerjaan pembuatan tanaman RHL oleh Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019 sampai tahun 2022 senilai miliaran rupiah. Berdasarkan investigasi data dan lapangan yang telah kami lakukan, ditemukan tanaman pohon yang ditanam banyak yang merana bahkan mati, sehingga kami menduga bahwa persentase tumbuh dari tanaman pohon yang ditanam yang ditetapkan pada kontrak kerja yakni 75% tidak tercapai, dan karena itu kami menduga bahwa kegiatan ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah. Sudah melakukan investigasi ya ke lapangan ini untuk program pembuatan tanaman RHL oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019 sampai 2022, jadi 3 tahun ya, multi year. Ini sudah menggunakan uang rakyat hampir ratusan miliaran rupiah ini. Nah, berdasarkan pengakuan narasumber anonim kami yang mengatakan bahwa beberapa pelaksanaan pekerjaan ini sebenarnya hanya dikerjakan oleh satu orang rekanan saja. Karena itu kami menduga bahwa proses tender kegiatan BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019-2022 ini sudah direkayasa yang bertujuan untuk memenangkan satu orang rekanan atau penyedia jasa. Tentu hal ini tidaklah gratis. Karena itu kami menduga bahwa oknum-oknum dari panitia tender kegiatan pembuatan tanaman RHL BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019-2020 ini diduga kuat telah menerima suap dari oknum rekanan yang dijadikan sebagai pemenang tender dimaksud. Berdasarkan investigasi yang kami lakukan itu ditemukan fakta di lapangan bahwa tanaman itu RHL yang ditanam itu banyak yang mati, padahal 3 tahun ya, kita ke lapangan itu sekitar tahun 2022, dimulai kan tahun 2019. Nah, padahal tiap tahun ada pemeliharaannya, PO1, PO2, PO3 namanya ya, dananya yang besar itu. Nah, tapi banyak yang mati tanaman itu. Nah, jadi matinya tanaman ini kan tentu ada penyebabnya. Penyebabnya kemungkinan karena nggak ada dikasih pupuk kandang ya, atau tidak diajir, atau aspek bibit yang ditanam itu tidak sesuai dengan ditetapkan pada kontrak kerja ya. Misalnya dengan ketinggian 40 cm dan memiliki dahan 4 batang, kan begitu. Ya kan? Nah, jadi dengan adanya fakta-fakta di lapangan seperti ini, kami duga persentase tumbuh tanaman itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada kontrak kerja. Seharusnya ini nggak bisa dibayar gitu, tapi dibayar karena ada panitia pengawas waslih namanya, penilaian pengawas ini direkomendasi untuk dibayar ya. Kami dengar itu apa, titik koordinat pohon itu diedit ya, jadi satu pohon dia bisa 5 kali foto terus diedit titik koordinatnya untuk persyaratan bayar ya, ini dibayar. Nah, kami mempunyai narasumber anonim menyebutkan bahwa proses tender yang di kegiatan ini yang di BPDAS Asahan Barumun ya, yang di Siantar itu udah diarahkan kepada satu perusahaan pemenang, satu rekanan ya. Berarti tentu kan panitia lelang tentu bermain di sini. Ini kan nggak gratis ya, nggak mungkin gratis, jadi ada juga sawer itu ke dia. Makanya karena itu kami duga kegiatan ini udah menimbulkan kerugian negara. Ini semua udah kita konfirmasi ya, baik kita langsung ke sana maupun tertulis ya, tapi nggak ada jawaban yang bisa memberikan jawaban kepada kita mengenai apa yang kita pertanyakan itu. Karena itu maka ini sudah kami laporkan ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ya, untuk dilakukan audit investigasi secara menyeluruh ya tentang pelaksanaan pekerjaan ini, supaya nanti kerugian keuangan negara yang diduga ada pada kegiatan ini dapat segera dikembalikan ke kas negara Republik Indonesia.
Karena proses tender sudah diatur untuk memenangkan tender terhadap kepada seorang rekanan saja, maka proses pekerjaannya pun tidak diawasi lagi sebagaimana mestinya, namun pengawasannya hanya dilakukan dengan formalitas saja. Itu dibuktikan dengan kendati tanaman pohon yang ditanam banyak yang merana dan mati hingga tidak mencapai target persentase hidup tanaman pohon, ditambah lagi banyak item pekerjaan yang diduga fiktif, namun PPK pembuatan tanaman RHL BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019 sampai 2022 ini tetap menerima semua hasil pekerjaan, bahkan membayarnya lunas hingga 100%. Atas peristiwa hukum tersebut di atas, oknum rekanan, oknum panitia lelang, oknum pengawas penilai atau WASLI, dan PPK pembuatan tanaman RHL, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019 sampai 2022 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau unremitted deed atau TOD, dan diduga kuat melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk keuntungan pribadi dan golongan mereka. Dugaan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembuatan tanaman RHL BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019 dan 2022 ini telah kami konfirmasi kepada PPK pembuatan tanaman RHL BPDASHL Asahan Barumun. Namun hingga laporan hasil investigasi ini kami lakukan, kami tidak mendapatkan tanggapan. Dengan demikian, dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pada pembuatan tanaman RHL BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019 sampai 2022 ini kami anggap benar terjadi. Untuk itu, agar dugaan-dugaan tersebut dapat menjadi terang benderang secara hukum dan kerugian keuangan negara dapat segera dikembalikan ke kas keuangan pemerintah Republik Indonesia, maka kami telah melaporkan dugaan tersebut ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan meminta untuk dilakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan pembuatan tanaman RHL BPDASHL Asahan Barumun tahun anggaran 2019 sampai 2022 ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sekian laporan hasil investigasi ini kami lakukan. Jakarta 24 September 2023. Deputi Humas David Mangatas Malau. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada warga dan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, Asahan, Tapanuli Selatan, dan Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga selesainya pelaksanaan investigasi ini. Negara rusak bukan karena orang jahat akan, tetapi disebabkan oleh orang baik yang kerjanya hanya diam saja. Dukung terus aksi investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang kami lakukan di Indonesia dengan menjadi pendukung dan donatur Perkumpulan Liti Pikor dan AHICW. Donasi dapat saudara salurkan ke BRI 01940102128453 An Investigation Corruption Watch. Konfirmasi donasi dapat di WA-kan ke nomor 6285263989311 Departemen Fundraising. Sekecil apapun, donasi yang Anda berikan sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.